Perjalanan menuju sumur es dari api Yin Yang, Xiaowu dengan tenang bersabar di pelukan Tang San, membiarkan pemandangan terbang melewati seperti kilat. Dia tiba-tiba tidur sangat nyenyak. Kedua tangannya mengelilingi leher Tang San, wajahnya yang menawan menempel di dadanya. 8 tombak laba-laba mendorong Tang San dengan cepat melewati hutan yang lebat. Jika lautan yang luas bisa disebut surga bagi Tuan Roh Laut, maka hutan ini benar-benar wilayah kekuasaannya. Jika dia bertemu Gian Renuxi di dalam hutan, Tang San benar-benar yakin dia bisa mengalahkan karena ini dunianya. Satu lompatan dari 8 tombak laba-laba akan membawa keduanya setidaknya 10 meter jauhnya. Tang San menundukkan kepalanya untuk melihat Xiaowu di tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan senyum tipis. Senyumannya dipenuhi cinta yang memanjakan. Gadis bodoh, kita akan menemui mertuamu. Kamu mungkin orang yang paling tidak gugup di dunia ini untuk menghadapi mereka untuk pertama kalinya. Tang San merasakan suasana aneh yang disebabkan oleh es dan api sumur Yin Yang mengguncang pikirannya. Sejauh mata memandang, tanaman yang tumbuh di sekitar kolam yang luar biasa itu bahkan lebih subur. Seorang pria berkaki satu hanya berdiri di sana, dengan mata lembut hanya menatap ke arah mereka. Ayah, Tang San berteriak. Agak melupakan penampilannya, membangkitkan Xiaowu di pelukannya. 8 tombak laba-laba di punggungnya mundur dan mengandalkan kemampuan terbang Lucifer Imperial, tulang kaki kanan. Tang San berubah menjadi meteor, jatuh dari langit sambil memegang Xiaowu, mendarat tepat di depan ayahnya. Tang Hao tampak tidak berbeda dari sebelumnya, masih dengan rambut dan jenggot yang acak-acakan, satu lengan dan satu kaki. Tapi cahaya di matanya tampak jauh lebih lembut daripada ketika Tang San pergi. Tatapan Tang San melintas melewati wajah ayahnya, jatuh pada ibunya di belakangnya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun setelah dia pergi, Kaisar Perak Biru telah tumbuh kuat dan sehat. Bila rumput raksasa sudah lebih dari 5 meter, pada saat yang sama ketika Tang San mendarat, praktis semua bilah melambai. Dengan cepat meluas kepada dan Xiaowu, dengan lembut melilit dan membungkus mereka. Cinta keibuan yang lembut dan ramah mengisi Tang San dan Xiaowu sejenak. Tang San menjadi benar-benar takjub, air mata mengalir tak kendali. Tapi ini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata sukacita. Tang Hao tersenyum dengan sangat lembut, tanpa sedikit agresivitas dari Clear Ski Dawulo sebelumnya. Ibumu sangat senang kamu telah kembali, dia menyambutmu. Aku tahu, suasana Tang San tercekat dengan emosi. Tang Hao mengangkat tangannya yang tersisa, menyeka air mata di pipi Tang San. Untuk apa kamu menangis? Kamu harusnya bahagia. Ya, aku seharusnya bahagia, ayah. Ibu pulih lebih cepat dari yang aku bayangkan. Aku percaya ibu pasti akan kembali ke bentuk sebelumnya. Aku juga sangat percaya. Xiao-san, tahukah kamu, ketika kamu pergi, itu adalah waktu paling bahagia selama 20 tahun terakhir saya. Melihat ibumu terus tumbuh setiap hari adalah hal yang membuatku paling puas. Setelah bertahun-tahun berlalu, kita akhirnya bisa bersama. Meskipun seharusnya tidak ada kata-kata terima kasih antara ayah dan anak, tempat yang kamu temukan untuk ibumu. Pada titik ini, dia menepuk pundak Tang San dengan keras. Ayah dan putra saling berhadapan dan tidak ada kata-kata. Kaisar Perak Biru mundur dari Tang San dan Xiaowu, hanya menyisakan satu helai di belakang.
Dengan lembut membelai kepala Xiaowu, daunnya bergoyang pelan. Air mata terus jatuh dari mata Xiaowu. Dan suasana hati yang sedih mulai keluar dari Kaisar Perak Biru. Tang San tahu bahwa ibunya sudah menyadari situasi Xiaowu. Tang Hou dan istrinya memiliki hubungan dekat, dan tatapannya langsung jatuh pada Xiaowu dan mendesah. Belum lama ini aku dan ibumu merasa kamu dalam bahaya, Xiaowu. Menyebut Xiaowu, air mata Tang San yang baru saja berhenti mengancam akan jatuh lagi. Sambil menarik tubuh lembut itu, Tang San menceritakan apa yang terjadi sejak dia pergi. Ketika Tang Hou mendengar bahwa Xiaowu telah menggunakan pengorbanan demi Tang San, kekejaman dan agresivitas awalnya hilang muncul sekali lagi, mengepalkan tinjunya dengan erat. Tang San sekali lagi menceritakan secara rinci tentang pertemuannya, mendirikan sekte Tang, serta semua yang terjadi sesudahnya. Melihat Tang San sekali lagi menatap Xiaowu di tangannya. Dalam menghadapi peristiwa ini, kamu lebih kuat dariku. Perlakukan 4 klan atribut tunggal dengan baik. Xiao San, aku akan membiarkanmu menanggung semua dosa yang telah aku lakukan. Ayah, aku putramu dan kamu tidak melakukan kesalahan. Tatapan Tang San beralih ke ibunya. Ayah, ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan membangkitkan Xiaowu. Namun aku khawatir aku tidak akan dapat melihat kalian untuk waktu yang lama. Kembali kali ini juga karena aku ingin meminta kalian untuk menyetujui sesuatu. Sesuatu apa? Tang San mendatangi Xiaowu di sebelahnya, matanya lembut. Pertunanganku dengan Xiaowu aku ingin kalian menyaksikan pertunangan kami. Setelah dia pulih sepenuhnya, kami akan segera menikahkan. Aku meminta restu kalian. Saat berbicara, dia menarik Xiaowu untuk berlutut di depan orang tuanya. Tang Hou nampak agak heran pada putranya, tetapi wajah tuanya sangat cepat dipenuhi dengan senyum. Bagus, bagus, bagus. Xiaowu adalah anak yang baik. Menikahi istri seperti ini adalah berkahmu. Kami merestui kalian. Melihat ekspresi kosong Xiaowu, Tang Hou tidak bisa menjaga matanya agar tidak lembab. Meskipun Tang San tidak menggambarkan apa yang terjadi padanya dan Xiaowu di hutan Great Stairdoulo dengan rinci. Bagaimana dia tidak bisa membayangkan kepahitan yang menimpa kedua anaknya. Dia juga telah melalui pengalaman seperti itu dan sekarang bahkan bisa lebih berhubungan dengan perasaan antara putranya dan Xiaowu. Dua helai Kaisar Perak Biru diam-diam menyapu masing-masing, menarik tangan Tang San dan Xiaowu. Lalu melipat tangan mereka, membungkusnya dengan kuat. Perasaan lembut dan ramah sekali lagi mengisi sekitar Xiaowu dan Tang San. Cahaya keemasan biru melintas di sekitar Tang San. 6 cincin roh diam-diam mengisi sekelilingnya. Cincin roh ke-6 yang menyilaukan itu diam-diam melintas, menghilang kepada Xiaowu, dan matanya juga kosong segera mendapatkan kembali ekspresi normal. Tang San tidak menekan jiwa Xiaowu agar tidak keluar. Keduanya tampak saling berhadapan, secara bersamaan memberi hormat pada Tang Hou dan Ah Yin. Tang Hou tertawa terbahak-bahak, satu tangannya melipat tangan Tang San dan Xiaowu yang bergabung, menariknya ke atas. Dengan menantu seperti itu, apalagi yang bisa aku minta? Xiao San, di masa depan kamu harus merawat Xiaowu. Mulai sekarang dia adalah tunanganmu. Tetesan air mata besar bergulir di wajah Xiaowu. Jiwanya sementara kembali ke tubuhnya, berdenyut keras, dengan lembut memanggil 2 kata. Ayah, ibu. Sel Blue Silver Empire bangkit, gemetaran dengan lembut mendarat di depan mereka.
Dengan hanya getaran lembut dari daun kaisar perak biru yang keluar, yang seutas benang emas perlahan-lahan jatuh berputar di sekitar jari-jari Tang San dan Xiaowu semakin hidup. Tang San ada di jari tengah kirinya, Xiaowu di jari kanannya. Cahaya keemasan menyala dan dengan cahaya yang kuat dan penuh dengan kelembutan, benang emas berubah menjadi cincin emas masing-masing menutupi jari-jari mereka. Tang San dan Xiaowu tampak kaget pada lampu-lampu emas yang terus-menerus memberi mereka perasaan yang luar biasa. Tepat pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan pikiran mereka terhubung. Seperti jiwa mereka telah dihubungkan oleh benang emas yang fantastis ini tidak pernah terpisah. Tang Hao tampak tersenyum pada putra dan menantunya. Ini adalah hadiah pertunangan kalian dari ibumu. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Tapi aku akan selalu berharap kamu baik-baik saja di sini bersama ibumu. Xiaowu cepat sembuh, kami berdua akan menunggu hari di mana kamu benar-benar bisa menjadi menantu kami. Xiaowu dengan ganas melemparkan dirinya ke pelukan Tang San, memeluknya erat-erat, terisak tanpa suara. Meskipun itu masih belum sempurna, dia dan Tang San akhirnya bisa bersama dengan benar. Cincin emas itu melambangkan perasaan mereka. Pada saat ini, semua tanaman di sekitar sumur es dan api yin yang tampak menari dengan riang, memberkati para pecinta ini.